Sebesar apapun musibah yang akan datang nanti, gue mutusin untuk menghadapi semuanya, bukan menghindari. Karena gue yakin kekuatan cinta gue bisa menguatkan gue. Berarti kecurigaanku benar kan? Tadi pagi Putri nggak langsung ke kampus. Putri pasti nemuin pangeran sebelum ke kampus. Kalau Mimi tahu soal ini semua, Mimi pasti akan kecewa. Dan ketenangan keluargaku bisa terusik lagi. Bro, kamu yakin pangeran masih hidup? Kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri? Jo. Nah, maaf Pak Bos, saya cuma mastiin aja. Soalnya saya nggak percaya kalau belum lihat secara langsung. Bisa jadi bos yang di perusahaan itu bukan pangeran. Tapi cuma mirip aja Pak Bos. Om Jojo itu pangeran. Saya yakin itu pangeran. Jo. Saya nggak bisa diam seperti ini terus, Om. Saya nggak akan biarin hidup pangeran tenang setelah apa yang dilakukan Om Alex ke saya. 2 tahun. 2 tahun saya hidup menderita, Om. Tapi sekarang pangeran memalsukan kematiannya. Dan sekarang dia hidup tenang, Om. Saya nggak terima. Hei. Sini kamu. Untuk menghadapi situasi seperti ini, kamu harus tenang, Rizky. Use your brain. Pakai strategi. Selama ini saya hancur sehancur-hancurnya karena saya kehilangan mama saya. Saya tahu, saya paham. Gak usah kamu ajari. Kalau kamu pakai dendam kamu yang akan terpuruk, Rizky. Kamu ingat Om itu? Rizky belum selesai juga nih ngomong sama Om Raymond. Bahas apa ya mereka? Gue jadi kepo. Om minta sama kamu. Untuk persoalan pangeran, kamu harus bisa menahan diri. Sedikit aja. Oke? Ngapain Om Raymond sama Rizky ngebahas orang yang udah meninggal? Aneh banget. Kan saya udah bilang jangan masuk ke ruangan Pak Raymond dulu. Kenapa nekat banget sih? Ya abisnya saya nunggunya kelamaan si Rizky-nya, Bu. Maksudnya Pak Rizky. Udah ya, Bu, saya mending masuk dalam aja. Jangan, nanti saya yang kena Pak Raymond. Tunggu sampai selesai dulu Pak Rizky ngobrol sama Pak Raymond ya. Ya, gue kan jadi penasaran. Kenapa Om Raymond sama Rizky bahas soal pangeran lagi? Padahal pangeran udah meninggal 2 tahun yang lalu loh. Ada apa sih sebenarnya? Udah di sini dulu, jangan masuk dulu ya. Tunggu Pak Raymond selesai ngobrol sama Pak Rizky dulu. Sekali aja, Bu. Jangan ya, nanti aku yang dimarahin Pak Raymond kalau kamu masuk dulu. Sabar, tunggu dulu ya. Rizky. Sebenarnya Om ini tuh gak suka dengan kondisi seperti ini, Riz. Putri berhubungan lagi dengan pangeran. Itu akan mengusik rumah tangga Om. Sekarang gini aja, Riz. Kalau pangeran sama Putri bertemu, kamu kasih kabar Om. Gue harus bisa menemui pangeran dimanapun caranya. Gue bakal bikin perhitungan sama pangeran. 2 tahun pangeran malsuin kematiannya. Dan sekarang dia kembali dengan hidup tenang. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Sepertinya aku harus meminta Jojo buat ngawasin Rizky nih. Aku khawatir Rizky nggak bisa menahan emosi yang menghadapi kembalinya pangeran.
Mumpung gue di dekat kampusnya Putri, pengen gue ngajak dia makan siang. Halo Put, aku lagi di dekat kampus kamu nih. Kalau urusan kamu udah selesai, kita makan siang bareng yuk? Sebentar lagi aku emang udah selesai sih. Tapi kamu nggak usah jemput aku ya. Kita langsung ketemuan aja gimana? Nggak apa-apa, aku jemput aja. Kamu tinggal ngomong kamu di mana, nanti aku jemput, oke? Aku sekarang lagi seminar di luar kampus. Makanya kamu nggak usah jemput aku dulu. Kita langsung aja ketemu di tempat makannya, gimana? Ya udah oke. Tapi kamu yang pilih ya tempat makannya. Gimana kalau makan di Pacific Resto aja? Kan kamu suka steak ikan di sana. Kamu inget banget sih makanan kesukaan aku? Ya aku inget lah apa yang kamu suka dan kamu nggak suka. Ya udah kalau gitu kita ketemu di sana ya. Biar aku deh yang reservasi tempatnya, oke? Oke. Bye. Gue sampai nggak sadar pangeran lewat. Sebenarnya tuh aku nggak perlu mencemaskan pangeran sama Putri. Pangeran juga udah janji kok kalau dia bakal bersikap profesional sama Putri. But why I'm still overthinking of that? Pangeran, what happened? Gimana kalau makan di Pacific Resto aja? Kan kamu suka steak ikan di sana. No, I'm fine. Kamu masih sibuk? Enggak, aku nggak lagi sibuk. Lunch yuk sama saya. Oke. Pangeran, kamu kenapa buru-buru banget sih? Saya udah lapar, Maura. Kan udah waktunya lunch. Oke. Biasanya juga nggak pernah diperiksa sampai segininya. Kenapa tiba-tiba jadi ketat gini? Mohon maaf ya mas, karena ada kejadian semalam. Iya Pak, soalnya kemarin ada penyusup masuk ke kantor sini. Makanya keamanan diperketat. Nah, yang nggak pakai ID card dilarang masuk. Penyusup seperti apa yang datang ke kantor ini? Pagi Pak. Oh iya Pak, kemarin ada orang masuk ke sini lalu membuat keributan dan ribut sama security juga Pak. Seperti apa orangnya? Semua terekam oleh CCTV kan? Iya Pak. Biar saya lihat rekaman. Pangeran, katanya kamu lapar. Kenapa sekarang jadi mau lihat CCTV? Saya lihat rekamannya setelah ini. Silakan Pak. Om minta sama kamu. Untuk persoalan pangeran kamu harus bisa menahan diri. Sedikit aja. Ki, tunggu Ki. Ki, gue mohon sama lu. Kontrol emosi lu. Kalau bukan karena Atta dan Om Raymond yang ngalangin gue pasti udah temuin pangeran. Dan gue hajar dia habis-habisan. Berani-beraninya dia muncul lagi ke sini. Bener-bener nggak tahu malu. Ki, Kenapa, Din? tadinya gue mau presentasiin proposal ini tapi kayaknya nggak jadi deh. Kenapa? Tuh muka lu kencang banget gitu. Gimana kalau ntar gue balik lagi aja? Udah sekarang aja. Masa sekarang? Ntar lu nyakar lagi, Ki. Ya kali. Emangnya gue macan. Udah sini mana? Bener gak apa-apa ya? Coba gue lihat.
Ki, tadi gue denger lo bahas-bahas pangeran sama Om Raymond. Jangan-jangan Dinda tahu kalau pangeran belum meninggal gara-gara dengar pembahasan gue sama Om Raymond tadi. Ngapain sih Ki? Ngebahas orang udah meninggal. Nggak baik tahu. Ntar kalau misalkan arwahnya nggak tenang gimana? Baguslah. Ternyata Dinda nggak dengar semua percakapan gue sama Om Raymond. Dia masih ngira kalau pangeran udah meninggal. Daripada lu urusin urusan orang lain, mendingan nih, lu urusin proposal. Lihat, modal investasinya belum benar. Terus juga fontnya kurang jelas, bisa nggak diperjelas lagi? Bisa Ki. Udah, gue benerin dulu deh. Gini nih, kalau kerja sama teman sendiri perfeksionis pula. Ribet banget. Rizky, damai kita ya. Gue benerin, serius. Jadi lo ngomong apa? Bercanda Ki. Duluan. Hai suami. Ampun, ini lebam. Duduk dulu. Bisa kayak gitu sih. Sini. Pasti sok-sokan jadi pahlawan ya? Nengahin orang yang lagi berantem, ya? Masa orang lagi berantem gak aku tolongin sih, gak aku pisahin. Mana yang berantem temen aku sendiri lagi, ya aku pisahin lah. What? Tunggu. Kamu tadi bilang kamu nengahin preman jalanan. Emang mereka teman kamu? Aduh, keceplosan lagi gua. Mesti ngeles apa ini gua sama si Citra? Suami, kok kamu diam aja? Oh, jangan-jangan kamu bohongin aku ya? Sebenarnya kamu yang berantem, terus kamu bohong kalau orang yang mukul kamu, gitu? Enggak, sumpah istri aku nggak bohong sama sekali. Maksud aku tuh sering lihat mereka di jalanan setiap aku mau berangkat kerja, gitu. Jadi aku pisahin. Semoga aja deh si Rizky nggak cerita sama si Citra kalau gue begini gara-gara misalnya dia ribut sama security-nya pangeran. Istri, kok Raisa gelisah gitu? Bentar. Raisa sayang. Kenapa? Mami sayang. Mau dipeluk sama papi? Sini. Hai, Raisa. Papinya lebam, sayang. Istri, Kenapa, suami? kok aku cium bau gak enak ya? Suami, bentar ya. Ada pelanggan. Ini, kamu. Apa ini maksudnya? Ini gantiin diapernya dia ya. Bentar. Maksudnya ini Raisa mau beli celana? Oke, gampang ini. Gampang. Masa papa rock and roll gini doang nggak bisa? Oke, kasih bedak dulu. Anak gua sekarang udah jadi. Gampang kan? Tinggal nunggu bininya dateng. Gimana? Udah gantiin diaper Raisa? Udah dong, aku kan suami idaman, teladan. Nah, masalah kayak ini mah gampang, kecil sama Atama, ya kan? Udah mana Raisa? Ini. Gimana? Aman kan? Sekarang Raisa udah cantik, bersih, wangi.